Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu kembali di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat kami, juru selamat kami yang hidup, yang pernah hadir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kembali Tuhan, kumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, jamah hati kami, supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik saudara terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang akan kita renungkan terambil dari Perjanjian Baru lagi, dari kitab Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua di bawah perikop rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, adakah kita mengetahui atau adakah kita tahu di dunia ini yang pernah menjanjikan keselamatan atau menjanjikan surga itu kepada kita? Adakah kita temui di dunia ini yang pernah menjanjikan, "Aku akan memberikan kepadamu kehidupan yang kekal itu. Aku akan memberikan kepadamu surga itu ketika engkau meninggal nanti"? Adakah kita pernah menjumpai seperti itu di dunia ini, saudara-saudara terkasih? Saya rasa tidak ada. Karena saya percaya, semua manusia di bumi ini hanyalah manusia biasa. Tidak ada yang nabi ataupun sejenisnya. Semua manusia di bumi adalah ciptaan dan tidak ada yang berani menjamin keselamatan itu. Namun hanya ada satu pribadi yang pernah datang ke dunia ini, bergaul bersama manusia-manusia yang berdosa dan memberikan jaminan keselamatan itu kepada manusia sendiri. Siapa itu saudara terkasih? Yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia biasa seperti kita. Ia turun ke bumi ini, datang dalam bentuk manusia, dikandung daripada Roh Kudus kepada Maria, seorang perempuan yang masih perawan, anak darah Maria. Yesus dikandung oleh Maria yang belum bersetubuh dengan suaminya Yusuf pada waktu itu. Dia datang dari surga melalui Roh Kudus, datang kepada Maria. Dan ia bersama-sama dengan di bumi ini, bersama-sama dengan manusia, menyebarkan Injil Tuhan di bumi ini, memberitakan kabar baik itu kepada seluruh manusia di bumi. Namun ada perbedaannya dari antara di bumi. Manusia di bumi berdosa, sedangkan Yesus tidak berdosa. Karena Yesus adalah Allah. Sebagaimana kita tahu sebagai orang Kristen, kita tentunya tahu bagaimana kisah perjalanan kehidupan Yesus selama ia menjadi manusia. Ketika ia menjelma menjadi manusia, ia merasakan bagaimana ia menangis, marah, lapar. Ia merasakan bentuk-bentuk dari kemanusiawian itu. Dan bahkan ketika ia menyebarkan Injil Tuhan, banyak yang tidak terima sampai-sampai ia disalibkan. Namun itu adalah satu penggenapan untuk Tuhan, untuk Allah memberikan surga itu kepada manusia. Penggenapan apa? Supaya surga itu diberikan kembali kepada kita. Surga itu terlebih dahulu sudah pernah ditawarkan kepada manusia, namun ada yang menghalangi untuk manusia menerima itu. Itu adalah dosa. Semua manusia telah berdosa. Oleh karena itulah Allah yang sangat mengasihi manusia, Allah yang sangat mencintai manusia, tidak ingin manusia jatuh selalu dalam dosa. Ia mengasihi manusia, dan ia tidak ingin menghukum manusia itu. Namun karena Allah sangat benci kepada manusia, Allah sangat tidak menyukai dosa, ia harus menghukum manusia itu. Ia harus
menghukum siapapun yang melakukan dosa, termasuk manusia sendiri. Dilema ini muncul, kasih dan adilnya Allah bertemu. Kasih dan adilnya Allah ini hanya bisa digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya hanya untuk menawarkan kembali keselamatan itu kepada manusia. Dan manusia hanya tinggal percaya. Alkitab mengatakan bahwa ia telah bangkit kembali pada hari yang ketiga karena ia adalah Allah. Ia bangkit dari kerajaan maut, dari kematian itu, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang kembali menawarkan kehidupan yang kekal itu. Maukah engkau menerima kehidupan yang kekal ini yang telah kukerjakan di atas kayu salib ini? Dan kau hanya bisa menerima dengan percaya saja. Dengan kau beriman saja kepadaku, iman yang betul-betul percaya, yang mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, engkau telah menerima surga itu. Bukan karena perbuatan baik. Banyak orang mengatakan perbuatan baik membawa saya ke surga. Perbuatan baiklah yang membawa saya untuk bertemu dengan Tuhan di surga nanti. Ternyata salah, saudara terkasih. Perbuatan baik itu ibaratkan sebuah benang. Ketika kita ibaratkan jatuh ke dalam sumur dan ada seseorang yang melemparkan tali kepada kita, tali besar, dan kita hanya tinggal menangkap saja dan kita akan ditarik keluar. Namun dengan sombongnya kita mengeluarkan benang kita dan kita mengatakan, tunggu sebentar, aku akan mengikatkan tali ini, benang ini ke tali ini. Kira-kira kalau ditarik, apa yang bakal putus? Benang. Benang itu seperti perbuatan baik dan tali itu adalah keselamatan yang telah Allah kerjakan itu. Kita hanya tinggal menerima, menangkap dan menarik, maka kita akan selamat. Begitu juga dengan keselamatan itu. Kita hanya tinggal menerima saja, kita hanya tinggal percaya saja kepada Tuhan dan tidak perlu dengan yang namanya berbuat baik untuk mendapatkan surga itu. Kita sudah mendapatkan surga itu dengan percaya saja. Lalu untuk apa berbuat baik? Untuk sebagai ucapan syukur. Tentunya ketika saya memberikan sesuatu kepada Amang Inang, pasti Amang Inang mengatakan terima kasih kepada saya. Bukan terima kasih dahulu baru saya memberikan barang kepada Amang Inang. Pastinya saya memberikan dulu, baru Amang Inang mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan keselamatan itu. Karena Yesus telah mengerjakan keselamatan itu, oleh karena itu kita sebagai manusia yang diselamatkan berterima kasih kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan terkasih, maukah engkau menerima kehidupan yang kekal itu melalui percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus? Kiranya Roh Kudus menjawab di dalam hati kita masing-masing supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.